Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marnova Maulana Wiradiansyah dari kelas 9D, absen 25. Sekali ini saya akan mengerjakan uprak bahasa Indonesia yaitu berpidato. Tema pidato saya adalah penerapan Pancasila sebagai pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku sekalian, kepada guru-guruku dan bapak kepala sekolah dan staf-staf yang terhormat, dan juga teman-teman saya yang saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesempatan untuk berdiri di sini sehat walafiat, dan semoga tetap begitu sampai keesokan harinya. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sesuatu tentang penerapan Pancasila sebagai pelajar. Pertama, apa itu Pancasila? Pancasila adalah suatu ideologi atau pilar negara Indonesia ini. Nama Pancasila tersebut berasal dari kata-kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas. Terdapat 5 ideologi Pancasila, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang, kita sudah tahu apa itu Pancasila. Jadi sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menerapkan Pancasila di keseharian sebagai pelajar. Pertama, mari kita lihat ideologi yang pertama, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dari kata-kata ideologi ini sudah jelas bahwa ideologi ini menunjukkan tentang spiritualisme. Dan yang bisa kita lakukan untuk menerapkan ideologi Pancasila pertama ini adalah melakukan perintah agama sesuai perintah agama masing-masing dengan sungguh-sungguh dan tidak melalaikan perintah-perintah agama tersebut. Sekarang mari kita lihat sila yang kedua. Ideologi yang kedua yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga bisa bermaksud menjelaskan kepada kita tentang kesadaran sikap bermoral terhadap sesama manusia, diri sendiri, maupun juga terhadap lingkungan. Yang kita bisa lakukan untuk menerapkan sila ini adalah kita sebagai murid dapat membantu murid-murid yang terlihat kesusahan. Contoh, bila ada murid yang tidak paham dengan pelajarannya, kita dapat membantu murid tersebut memahami pelajaran tersebut. Sekarang, mari kita lihat ideologi yang ketiga. Ideologi yang ketiga yaitu adalah persatuan Indonesia. Ideologi ini sudah jelas menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara bangsa Indonesia harus bangga kepada negara dan mencintai tanah air. Yang dapat kita lakukan untuk menerapkan sila ketiga ini sebagai pelajar adalah kita harus belajar dengan sangat giat sehingga kita dapat menjadi aset negara yang dapat mengharumkan nama bangsa negara Indonesia. Mari kita lihat sila yang keempat. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menunjukkan bahwa kita negara Indonesia adalah negara yang rakyatnya dipimpin dengan adil, dan keadilan itu berasal dari musyawarah yang sangat bijaksana. Contoh penerapan Pancasila sila keempat ini sebagai pelajar yaitu adalah misal jika kita lagi melaksanakan tugas kelompok tersebut kan pasti membagi-bagi pekerjaan masing-masing anak. Kita membagi pekerjaan tersebut harus secara adil dan sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Tidak ada yang dikucilkan maupun diasingkan. Sekarang mari kita lihat ideologi yang kelima, yaitu yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi ini menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang baik dan tidak dibeda-bedakan dalam ekonomi, suku, agama, ras, dan lain-lain.
mereka semua diperlakukan sama. Contoh sila kelima yang dapat diterapkan oleh pelajar-pelajar adalah pada saat melaksanakan tugas kelompok. Pada saat kita melaksanakan tugas kelompok, kita harus adil dan tidak mengucilkan seseorang karena sesuatu. Contoh, jika kita melaksanakan tugas kelompok, lalu ada satu anak yang diberi tugas lebih banyak dari yang lainnya, itu tidak boleh. Nah, sekarang saya sudah memberitahu bagaimana cara menerapkannya. Sekarang saya akan menjelaskan dampaknya jika kita tidak menerapkan Pancasila tersebut. Yaitu pertama, kita akan menjadi egois dan individu, dan kita tidak akan mempunyai sikap yang bermoral. Dan itu akan sangat berat sekali berdampak kepada masa depan kita. Jika masa depan kita sudah rusak, maka masa depan negara pun juga, karena masa depan kita dalam masa depan negara kita. Lalu sekarang cara mencegah kejadian tersebut. Cara mencegah agar kita tidak menjadi egoistikal, lalu individu dan tidak bermoral adalah menerapkan Pancasila dengan sungguh-sungguh di keseharian. Itu saja dari saya. Saya berharap pidato ini dapat membantu atau memotivasi siapapun yang mendengarkannya. Mari kita menerapkan Pancasila di sehari-hari untuk masa depan negara. Jika ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.